Poco X3 Pro diluncurkan dengan Snapdragon seri 800 ya. Tapi harganya tuh 3 jutaan aja. Banyak orang yang nggak percaya dengan harganya, termasuk saya. Tapi apakah pemakaian pengalamannya tuh seenak atau sebagus spesifikasinya, atau cuman bisa diajak main game doang? Oke, di sini Fadil langsung ya kita review si Poco X3 Pro. Yang pertama kita bicara masalah fisik langsung ya. Kayaknya masalah fisik sih nggak perlu dibahas panjang lebar, karena ini tuh mirip banget Poco X3 NFC. Apalagi tulisan Poco yang gede ini. Ini adalah desain asli Poco ya, yang belum tahu. Biasanya kan seri-seri Poco yang lain tuh adalah hasil rebrand ya dari ponsel Xiaomi atau Redmi. Nah ini tuh benar-benar dari desain asli Poco-nya. Menurut saya sih unik. Yang beda dengan Poco X3 NFC, paling ada di finishing yang saya suka ini. Si stripnya ini tuh diberi finishing glossy ya, dan ada efek-efek pelangi di tulisan Poco. Tapi di pinggirnya tuh dikasih sentuhan matte ya, jadi ini tuh manis sih. Tapi kalian harus hati-hati ya, karena ini bagian matte-nya tuh mudah kegores, kayak ini. Masalah handling ini emang enak ya dipakai ngegame, tapi masalah penggunaan sehari-hari itu agak berat. Bakal biasa emang nantinya ya, cuma emang tetap akan kerasa berat aja. Lalu yang terakhir masalah fisik, walaupun ini punya rating IP53 yang dimilikinya, emang kita nggak bikin khawatir ya kalau misalkan si ponsel kena cipratan air, tapi inget ya, saya selalu ngingetin ini, jangan sekali-kali sengaja ya dibawa hujan-hujanan atau malah diajak berendam, jangan. Nah yang kedua tuh masalah layarnya yang 120Hz ya. Kalau misalkan kalian komplain ya, kenapa ini 120Hz tapi layarnya IPS, ya kalian sadar dulu lah gitu. Tapi ini tuh beneran bagus ya warna yang dikasih si X3 Pro ini. IPS-nya tuh nggak kusam warnanya. Warna yang dikasih ini tuh enak ya dan nonjok untuk kelas IPS. Kalau dipakai sehari-hari juga enak ya, smooth. Kadang ngalamin tiba-tiba refresh rate turun, cuma nggak sering. Yang harus kalian tahu di sini Poco X3 Pro punya beberapa refresh rate ya, nggak cuma 60 dan 120 Hz kayak X3 NFC doang. Tapi ada tambahan 50 dan 90 Hz. Jadi ketika ada konten atau game yang dukung 50 atau 90 Hz, si ponsel itu bakal bisa support. Beda halnya dengan ponsel lain yang misalkan cuma ngedukung 60 dan 120 Hz. Kalau misalkan ada game atau konten yang dukungnya tuh cuma 90 Hz, si ponsel tuh gak akan jadi maksa loncat ke 120. Pasti cuma support 60 aja, kayak gitu. Overall buat saya layarnya ini menyenangkan sih, walaupun harganya ini udah ada ponsel yang panel OLED ya. Lalu fitur gak secanggih seri Redmi Note. Dalam hal kelengkapan fitur ponsel ini tentunya udah lengkap ya, mulai dari NFC, IR Blaster, jack 3,mm juga ada. Tiga hal yang emang gak terlalu besar ya, tapi cukup krusial. Speaker yang dimilikinya juga udah saya suka sih. Speaker stereonya buat telinga saya tuh renyah ya, dan enak didengar di harga 3 jutaan. Masalah fitur software mulai dari fungsionalitas sampai ubah penampilan tentunya lengkap juga. Mulai dari dual apps, kustomisasi gestur, sampai ubah-ubah tema. Nah, tapi buat pembeda dari Redmi Note, terutama seri Redmi Note 10 Pro adalah di feedback getarnya. Emang iya ya ini sama punya Z-axis linear. Cuma penerapannya tuh beda ya, feedback getarnya tuh yang ada di Note 10 Pro lebih kerasa halus dibandingkan X3 Pro. Dan di Note 10 Pro tuh intensitas getarannya bisa ya diatur lebih luas dibandingkan X3 Pro. Mungkin kalian mikirnya hal ini tuh sepele ya, tapi buat saya enggak. Apalagi di pemakaian sehari-hari, khususnya waktu kita ngetik di keyboard ini tuh kalau misalkan kasar tuh gak enak ya. Emang X3 Pro ini tuh nggak kasar-kasar banget ya, tapi agak kurang halus aja dibandingkan Redmi Note 10 Pro, padahal si feedback mesinnya, si motornya tuh sama ya, si Z-axis linear. Jadi ini ya salah satu pembeda gitu ya, walaupun harganya dua ponsel itu sama, tapi penerapannya beda. Jadi biar ada plus minusnya gitu. Nah, keempat tuh performa dan user experience. Nah, pasti kalian banyak yang bertanya, gimana masalah performa dan user experience-nya? Karena ya ini tuh pakai chipset terbaru Snapdragon 860 dan fiturnya juga banyak. Ternyata buat pemakaian sehari-hari itu nyaman ya, di luar ekspektasi. Saya mikirnya bakal buat pemakaian sehari-hari ya, kayak buka berbagai aplikasi, buka ini itu tuh nyaman. Cuma kalau misalkan ada terkadang frame rate-nya tuh drop, itu tuh wajar ya. Nggak terlalu sering dan emang tetap harus dibenerin lewat update software mendatang. Pemakaiannya tuh cukup nyaman dan cukup seamless ya, walaupun nggak pakai banget. Saya rasa ponsel itu nggak cuma buat ngegame doang. Buat kalian yang butuh performa untuk menopang kegiatan kalian yang lebih banyak dan intensif, X3 Pro tuh bisa ngehandle. Nggak dikit ya ponsel yang dibekelin embel-embel gaming atau chipset gaming, tapi pemakaian sehari-harinya tuh nggak menyenangkan atau buruk, tapi ini enggak. Terus dipakai game juga ini benar-benar nyaman dan sensitif si layarnya.
Saya coba ya main dengan brightness 50%, wifi full ya si sinyalnya, terus audionya 70%. Saya main PUBG ya bisa Ultra HD dengan settingan grafis tinggi ini, kerasa mulus dan nyaman ya. Tentunya juga stabil. Main 20 menit, baterainya cuma turun 6% aja. Lalu main Genshin Impact dengan settingan high ya, 20 menit tuh 7% turun baterainya. Emang bisa ya setting grafisnya lebih tinggi, cuma kurang kerasa nyaman sih kalau misalkan tinggi banget. Kalau kalian nanya suhunya panas atau enggak, ya pasti panas lah, cuma wajar gitu. Namanya chipset yang haus performa, pasti ngeluarin suhunya juga tinggi gitu, nggak mungkin kecil gitu. Jadi ya kalian harus terima itu. Dan harus tahu juga ya. Jadi masalah baterai juga dapat saya katakan awet ya. Walaupun saya nyalain selalu si 120Hz. Dengan spek gini tuh emang ya baterai 5000 mAh tuh udah paling minimal sih. Well done lah si Poco X3 Pro ini dengan kemampuan performanya tapi dapat mengelola user experience dan baterainya tuh oke ya. Cuman emang butuh beberapa kali update. Tapi yang sekarang pun nggak terlalu banyak bugs atau gimana sih gitu. Di luar ekspektasi lah ya. Padahal kata saya tadi si chipset ini tuh dapat dikatakan baru. Dan kalau baterai di bawah 5000 mAh, katakanlah Poco F3 ya, itu nanti kita review ya gimana baterainya. Apalagi chipsetnya tuh lebih bertenaga dibandingkan yang ini ya. Nanti kita bahas di review si Poco F3. Nah, selanjutnya tuh tentunya kalau bagus semua sektor bisa-bisa ya keluarga Xiaomi. Yang lain tuh kurang laku. Jadi di sektor kamera kalian bisa tebak ya. Saya tekenin di awal ya buat poin 5 ini. Buat kalian pengguna Poco X3 NFC, nggak perlu terlalu sedih atau nggak gimana gitu ya. Kalau misalkan kalian udah keburu beli si X3 NFC tersebut. Karena hasil kamera di Poco X3 Pro tuh emang nggak jelek ya. Sama halnya dengan hasil foto selfie-nya. Warna, detail pencahayaan, dan dynamic range-nya tuh oke. Cuma yang nggak jelek dan nggak bagus, standar lah. Sebuah treatment yang wajar ya diterapin sama tim Poco, biar Poco X3 Pro ini tuh nggak makan pasar ponsel-ponsel saudaranya terlalu luas. Mau kondisi cahaya optimal dan cahaya minim, udah kepake lah. Cuma kalau misalkan kalian emang prefer foto yang ciamik, terus suka keluarganya Xiaomi, yang pasti menurut saya Poco X3 Pro ini tuh bisa kalian skip sih. Videonya juga oke ya, cuma kayak fotonya standar lah, nggak jelek dan nggak bagus di harga 3 jutaan ini. Jadi masalah sektor kamera, overall oke. Nggak sewah si performa kesehariannya, tapi tetap kepake ya sekali lagi. Jadi saya nggak akan bahas panjang lebar. Kalian bisa lihat hasilnya. Walaupun ini cuman 1080p ya, dan masalah warna tetap ini khas Xiaomi ya, jadi warnanya emang nggak neutral. Si warna hijau daunnya juga apa ya, di enhance gitu, di apa ya, di tuning. Dan masalah dynamic range-nya cukup standar, cuman tetap kepake sih. Kamera depannya 1080p 30 fps, gak bisa lebih. Jadi kulitnya juga lebih kelihatan diperhalus ya, tapi ya tetap masih kepake sih. Sayangnya emang gak ada fitur stabilisasi, dan kalau misalkan pakai jalan emang shaky, cuman tetap kepake. Oke, jadi masih tetap oke. Yang keenam tuh jaringan. Untuk jaringan mobile atau WiFi, emang nggak ada yang harus kalian khawatirkan ya, karena cukup stabil dan cepat. Tapi yang mungkin untuk sebagian orang dikhawatirkan adalah jaringan 5G-nya. Yap, ponsel itu emang bakal long lasting banget ya, karena spesifikasi dan user experience-nya yang oke. Bakal bertahan dalam beberapa tahun lah. Tapi, kalian mungkin kebentur dengan jaringannya yang mentok di 4G. Sebenarnya kalian tuh nggak usah terlalu khawatir banget. Karena jalan ke jaringan 5G yang luas, stabil, apalagi kuotanya yang murah, itu tuh bakal butuh waktu yang panjang sih. Apalagi saat itu masih pandemi, jadi ya perkembangan infrastruktur jaringan tuh pasti kehambat. Makanya emang nggak aneh Qualcomm masih merilis chipset 860 ya, yang nggak punya si modem dedicated 5G. Nggak semua daerah siap untuk 5G dengan penyebaran yang luas. Masih banyak daerah yang masih mengandalkan jaringan 5G untuk beberapa tahun ke depan ya. Jadi jangan takut. Tapi kalau kalian concern ke jaringan 5G, ada Poco F3. Tentunya ponsel itu nggak modal 5G doang ya. Nanti kita bahas di review videonya.
So, Poco X3 Pro ini tuh bener-bener recommended banget buat dibeli. Bukan cuma buat yang suka ngegame doang, tapi buat kalian yang butuh ponsel yang bisa nopang kegiatan kalian yang banyak dan intens lainnya selain ngegame. Karena fitur-fiturnya tuh juga udah lengkap, mau itu hardware sampai software. Tapi ponselnya tuh nggak cocok buat kalian yang suka fotografi ya, nggak cocok buat kalian yang mentingin sebuah ponsel yang punya look dan feel yang nyaman saat keseharian. Tapi saya tekenin sekali lagi, emang nggak jelek buat dipakai fotografi, tapi kalau kalian lebih prefernya fotografi, di harga 3 jutaan masih ada ponsel lain yang bagus ya untuk sektor tersebut. Menurut mata tangan dan feel saya, ponsel ini tuh emang berat dan gede, bikin dipegang saat keseharian, bukan ngegame ya, kurang oke. Singkatnya dapat saya katakan itu kayak versi berlawanan dari Redmi Note 10 Pro. Oke, jadi itu saja ya review Poco X3 Pro kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.